Nunggu Pak Kadek, Pak. Yang opening Pak Kadek. Saya Oh sesi gitu. kedua. Ya, Oke, tapi Pak Kadek pasti on time ya. mudah-mudahan. Oke, kalau gitu kita nunggu aja dulu ya. Terus sekalian kita tunggu dulu ya, Pak Kadek kalau gitu ya. Malam, Mbak Tri. Selamat malam. Ini giliran saya sama Pak Imam hari ini present. Iya, Ya, yuk bisa kita mulai. silakan Pak Imam di-share. Sudah, Mas Imam? Mas Imam? Masuk belum, Pak? Sudah kelihatan kok. Oh, udah kelihatan ya. Oke. Eh, Baik, Pak Tri. Selamat malam, Pak Tri dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya dan Mas Imam ingin berbagi pengalaman praktis dalam menangani dan memimpin orang-orang sehingga goals dan key priorities perusahaan bisa tercapai secara maksimal dan sustain dalam jangka panjang. Ehm, jadi seperti saya kasih judul itu Strategic Planning in Forming High Performance Teams, perlu kita ketahui bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memberi arahan, ya, melainkan bagaimana kita membangun hubungan yang efektif, memotivasi tim melalui sebuah strategic planning, dan mengelola dinamika individu agar dapat mencapai kinerja terbaik bersama. Karena di dalam tim kita itu pasti ada tim yang ya mungkin punya performa yang kurang atau performanya ada yang paling di atas. Nah, ini harus kita selaraskan untuk mencapai kinerja terbaik di dalam sebuah perusahaan. Dalam dunia kerja yang penuh tantangan dan ketidakpastian ini, jadi penerapan transparansi melalui komunikasi dan juga pendekatan yang konsisten menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Em, jadi mari kita eksplorasi bersama beberapa langkah-langkah atau strategi apa saja saya dan Mas Imam rencanakan sehingga bisa mencapai tujuan organisasi tersebut. Semoga sharing session malam ini memberikan inspirasi dan insight baru kepada teman-teman dalam mengaplikasikan ilmu leadership untuk membangun tim yang solid dan produktif. Silakan slide selanjutnya, Mas Imam. Jadi di slide ini eh, saya sharing sedikit organization difficulties dan challenge di apa situasi PUKA, ya. Jadi memahami orang dan menciptakan tim kerja yang berkinerja tinggi ini sangat penting dalam lingkungan bisnis PUKA, ya, di mana dalam situasi PUKA ini terlihat kondisinya volatilitas, kemudian ketidakpastian, dan kompleksitas dan ambiguitas itu sangat tinggi. Dan dengan apa kondisi-kondisi itu menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi atau belum pernah kita hadapi sebelumnya. Dan ini eh, kadang-kadang tidak hanya di apa namanya dihadapi oleh para leader, tetapi juga banyak
perusahaan-perusahaan menghadapi hal yang sama. Dan ini kita perlu mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi, peka terhadap situasi ini demi kesuksesan dan keberlanjutan organisasi. Dalam lingkungan PUKA ini, bisnis menghadapi beberapa tantangan atau challenge ya. Pertama, dalam kondisi volatilitas, perubahan yang sekarang ini terjadi begitu cepat dan kadang-kadang di luar dugaan kita, dan kita sebagai leader perlu beradaptasi dan mempunyai sense of flexibility yang cepat, dan ini benar-benar dituntut sebagai seorang leadership. Hal kedua, uncertainty atau ketidakpastian. Jadi kadang-kadang kurangnya informasi dan hasil yang jelas itu menuntut pemecahan masalah yang secara inovatif harus dikembangkan sendiri, sehingga apa namanya, misi dan visi perusahaan itu tetap apa namanya, terkomunikasikan dengan baik. Di sisi lain ada complexity atau kompleksitas. Jadi banyak faktor yang saling terkait menciptakan tantangan rumit yang memerlukan kerjasama dan tim lintas fungsi. Jadi kita punya tim itu teamwork ya. Teamwork itu bukan teamwork dalam artian kita jalan bareng, kita kerjain bareng itu. Bukan hanya itu yang kita cari, tetapi tim that makes work itu loh yang maksud ya, yang saya masukkan dengan teamwork. Kemudian sekarang ini faktor ambiguitas ini sangat tinggi juga. Jadi situasi ambigu menuntut pemimpin dan tim dalam membuat keputusan ini dengan data yang lengkap, sehingga ada arahan atau kejelasan tentang impact yang kita harapkan dengan pengambilan keputusan. Nah, ini tidak terjadi hanya di lini apa namanya, middle management. Dalam senior leader juga menghadapi hal-hal seperti ini, makanya perlu apa, leader itu sangat clear di dalam memberikan visi dan misi. Dan di slide-slide selanjutnya itu nanti saya akan tunjukkan apa yang saya lakukan di perusahaan yang sekarang, karena apalagi perusahaan yang sekarang backgroundnya perusahaannya lama, 10 mungkin udah tahun 83 itu udah IPO perusahaan yang sekarang. Nah, otomatis kita itu bekerja dengan multi generation yang perlu kita guide sebagai leader atau senior person di perusahaan untuk bagaimana dengan menyikapi apa PUKA ini, sehingga misi dan visi daripada perusahaan itu benar-benar terpenetrasi sampai ke bawah. Jadi tidak ada yang namanya communication barrier, karena hal-hal itu akan membuat apa namanya, pemahaman mengenai tujuan dan visi dan misi organisasi itu tidak akan sampai ke bawah. Masalah yang sekarang ini kebanyakan organisasi ini melakukan pendekatan kepemimpinan dan manajemen yang sangat tradisional. Ya, Bapak bayangkan dari tahun 83 mereka menjadi direksi, menjadi direktur. Jadi faktor apa namanya, tradisionalnya itu tinggi sekali, dan kita sebagai orang baru ketika melakukan perubahan juga harus pelan-pelan. Dan ini sangat sering bergantung pada konteks stability leadership ya. Dan biasanya hal ini kurang efektif di dalam menghadapi kondisi pasar yang berubah dengan cepat. Kemudian ada banyak teknologi disruption atau gangguan teknologi dan dinamika global yang sangat kompleks. Jadi berikut beberapa data yang menjadi masalah obstacle. Kita perlu membentuk tim yang benar-benar berkinerja secara baik. Dan data-data ini menyoroti tantangan penting dan menekankan perlunya kepemimpinan yang terfokus serta strategis di dalam pengembangan tim untuk membangun ketahanan dan kinerja tinggi di lingkungan yang tidak stabil. Misalnya, 75% dari teams itu underperform due to lack of clear goals and communication breakdown in uncertain context. Nah, di sini apa namanya, hampir 75% kadang-kadang komunikasi itu tidak sampai ke bawah itu karena memang komunikasinya itu tidak maksimal.
Kita sebagai leader selalu menganggap komunikasi itu hal sepele, padahal itu hal pertama yang kita mesti jaga ya sebagai leader. Komunikasi itu bukan komunikasi satu arah ya, komunikasi dua arah. Dan ketika kita sebagai leader, kita harus bisa lebih banyak mendengar ketika lebih banyak mendengar memberikan instruksi. Ketika kita menjadi orang baru, kita harus lebih banyak mendengar sehingga masalah-masalah di bawah itu kita bisa absorb, kemudian kita bisa carikan jalan keluar. 60% dari employee, dari karyawan feel disengaged. Itu karena karyawan merasa tidak dilibatkan, ya. Tetapi kalau karyawan dilibatkan dalam sebuah apa namanya project atau sebuah tujuan perusahaan, saya yakin mereka akan memiliki sense of ownership, kemudian memiliki motivasi yang tinggi, ya, untuk ikut mengerjakan demi kesuksesan bersama-sama. Nah, kemudian di sini juga ada data 55% ya, high performing team cite psychology stage as a key factor lack of it leads to innovation parallels. Kemudian organization with adapted and relation teams are 70% more likely outperform and competitors during time uncertainty. Jadi organisasi yang benar-benar bisa adaptif, resilient, sensitif dengan merespon keadaan-keadaan VUCA ini, 70% more likely mereka itu menang di dalam kompetisi. Jadi leadership, adaptability, dan kepercayaan tim itu sangat mempunyai korelasi sangat tinggi untuk mencapai kesuksesan di dalam sebuah organisasi. Slide berikutnya, bagaimana saya melakukan? Ya, bagaimana saya melakukan hal yang sekarang ini saya kerjakan dengan kondisi perusahaan yang sudah berusia lama, pemain lama, tetapi kita perlu, begitu sebagai leader, kita perlu membuat perusahaan itu sustain. Pertama, foster trust and share purpose. Kadang-kadang Bapak atau teman-teman ketika datang ke sebuah perusahaan kemudian langsung melakukan perubahan-perubahan, itu pasti tidak akan gain trust. Jadi untuk membuat kita itu merasa mendapat dukungan, kita harus gain trust, kemudian komunikasikan kepada tim dan meyakinkan bahwa everyone itu align dengan clear mission. Kemudian setelah itu kita lakukan, kita mesti set clear goals and expectation. Jadi kita harus memberikan sebuah arahan yang cukup jelas. Kita mau bawa kemana perusahaan yang dipercayakan kepada kita. Jangan salah Bapak teman-teman ya. Sekarang ini kita bekerja misalnya di era kapitalis atau corporate, kita benar-benar dituntut untuk bahwa you should deliver a certain level of expectation or a certain level of result, dan kita tidak bisa kerjakan sendiri. Ya, makanya perlu kita mendapat dukungan dari tim dan jangan pernah merasa sendiri. Anda mungkin lebih baik ngobrol lebih banyak ke bawah untuk mendapatkan masukan-masukan. Dari situ kita bisa mendapatkan insight-insight yang perlu kita lakukan perbaikan. Sehingga ketika itu sudah settle, perubahannya benar-benar jelas kelihatan. Kemudian encourage open and respectful communication. Harus kita bangun sebuah culture ya bahwa anyone can share any ideas. There is nothing wrong, there is nothing right ya. Dan ini akan justru memberikan sebuah teaser atau appetite orang untuk berbicara dan berani menyampaikan pendapat, sehingga tidak ada kesan bahwa kadang-kadang, jangan salah, kita sebagai leader tidak expert di all aspect ya. Jadi jangan pernah kita menganggap sebagai leader bahwa kita itu adalah orang yang sudah di atas angin, walaupun dengan puluhan tahun experience, belum tentu. Kita harus absorb apa yang dikatakan dari bawah. Yang kedua, kita juga harus benar-benar membuat tim ini secara heterogen, ya. Jadi kita mesti merekrut dan mendevelop skills daripada tim-tim kita. Kita bukan berarti mereka sudah bertahun-tahun di situ akan langsung pengennya belajar atau udah pinter. Kita harus lihat kapabilitas tim kita.
karena kita rely sama mereka. Kalau memang ada tim yang kurang perform, bukan berarti diganti atau dipecat, enggak. Harus diisi gapnya itu di mana, kemudian yakinkan bahwa dia itu ada di dalam program development plans, misalnya dengan apa mengirim mereka kuliah, sorry, untuk kursus di luar, untuk meningkatkan kapabilitas dia. Kemudian invest in continuous learning, ini ada hubungan dengan develop diverse skills ya. Jadi kita mesti melihat, memapping tim kita, siapa yang skillnya bagus, dan kira-kira siapa yang akan membantu kita untuk percepatan pencapaian tujuan, itu perlu dilihat. Kemudian kalau misalnya yang non-performing team, ya kita mesti guide mereka, mesti coaching mereka, kira-kira development apa yang kita perlu support untuk membuat tim itu menjadi equal performance. Kemudian build psychology safety. Kadang-kadang orang itu selalu takut untuk mengambil sebuah keputusan karena berisiko, takut dipecat. Nah, kita janganlah membuat sebuah environment pekerjaan yang benar-benar membuat suasana takut. Mereka juga mau bergurau sama temennya takut karena ada si bapak di dalam kantor. Nah, itu justru sebuah environment kerja yang kita mesti hindari. Sehingga benar-benar kalau demikian itu environment kerja sangat benar-benar icing jadinya. Kemudian celebrate small wins. Whatever the team achieve, even small, celebrate ya. Karena apa? Progres atau kemajuan itu seringkali kita dapatkan dari small increment, dan ketika kita celebrate ya, ketika kita acknowledge, berarti kita appreciate terhadap pencapaian teams. The more appreciation, the more celebration you do, berarti Anda sebagai leader akan mengintai orang-orang dan tim Anda untuk berbuat lebih untuk Anda dan untuk perusahaan. Kemudian ini yang tidak kalah penting adalah lead by example. Apapun tindakan Anda, bukan berarti Anda tidak dilihat. Justru Anda adalah corong daripada organisasi itu sendiri. So you are the mask of your management, you are the mask of your organization. Jadi segala tindak tanduk kita, baik di kantor, baik berbicara dengan tim, harus benar-benar leading by behaviors, dan benar-benar kita juga mencerminkan integritas diri kita, bahwa kita memang serve, memang pantas duduk sebagai apa leader mereka. Next slide, Mas Imam. Long term planning. Ini Pak Tri sudah sempat singgung kemarin, ya. Karena long term planning ini sangat diperlukan kita ketika kita mau membentuk sebuah tim yang benar-benar performing di dalam organisasi. Jadi Anda sebagai leader mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang apa yang mesti dilakukan? Dari tahun, dengan situasi VUCA seperti ini, perencanaan itu tidak hanya perlu perencanaan 1 tahun atau 2 tahun, atau mungkin tanpa perencanaan, nanti juga akan by doing, mereka akan berjalan terus, kemudian di situ kita akan membuat perencanaan. Itu bukan leadership level namanya. Karena kalau leadership level itu melakukan perencanaan, dan perencanaan itu benar-benar ada strategi yang mesti di-achieve dan itu terkomunikasikan. Ya, Pak Tri kemarin bilang, if you fail to plan, you are planning to fail. Benar sekali. Karena kalau tidak ada planning, bagaimana Anda mengeksekusi? Itu sama dengan berarti Anda bermimpi di siang bolong. Apa yang mesti kita planningkan di dalam membuat long term planning di dalam organisasi? Kita perlu tahu framework yang pertama. Framework kita mau bikin seperti apa, kapan kita melakukan business plan, kemudian budgeting pertama dari perusahaan, kemudian setelah budgeting ditranslasikan ke dalam business planning segala macam, kemudian visi dan misi perusahaan perlu juga di state di situ, karena visi misi perusahaan itu dan unique value proposition perusahaan Anda bukanlah sebuah sebuah statement yang tidak akan pernah berubah. Itu harus dirubah setiap tahun sesuai dengan kebutuhan market atau pasar itu sendiri. Yang kedua, perlu melakukan market industry
competitor overview. Jadi ada istilah QYC. QYC, know your customer. Bukan hanya know your customer, know your company, and know your competitor. Nah, kita perlu melakukan SWOT analysis. Nanti saya akan kasih paparan sedikit SWOT analysis itu seperti apa yang kita bikin. Kemudian setelah melakukan SWOT analysis, kita perlu melakukan strategic goals dan strategic alignment. Kemudian financial projection dan assumption mesti kita bikin dalam 5 tahun ke depan. Dan setiap tahun assumption itu mesti kita kunjungi dan kita adjust sesuai dengan kebutuhan dan situasi pasar. Ini yang tidak kalah penting, bahwa kita itu melakukan assessment kepada tim itu harus dilakukan dengan memonitor KPI mereka. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan evaluasi, baik evaluasi bulanan, evaluasi kuartal, itu berdasarkan pertemanan baik. Tidak. Kita itu adalah bekerja di korporasi, kita harus bicara mengenai performance dan angka. Kemudian report-report lain yang perlu dilakukan. Next slide. Apa yang saya bilang business planning dan budgeting framework? Jadi kita mesti tahu sebagai leader dan kita mesti komunikasikan apa yang akan kita lakukan di dalam membuat strategic planning ini. Kita mesti set visi, misi, dan unique value proposition kita. Kenapa kita mesti lakukan? Kita itu di dunia yang sangat totality, ya. Kita mesti bisa berkompetisi dengan para pesaing. Yang kedua, kita mesti tahu market industri, kita mesti tahu market itu seperti apa, kemudian para kompetitor kita seperti apa. Nah, itu mesti di-digest, mesti di-deep dive, sehingga kita tahu apa yang mesti kita present untuk pasar. Kemudian strategic goal juga tidak kalah penting, bahwa strategic goal itu perlu diterjemahkan dalam inisiatif. Kemudian ada strategic action plan, kemudian financial projection, mesti kita bikin dalam 5 tahun ke depan. Dan sekarang ini memang saya sendiri masih dalam proses tahap akhir business planning. Jadi kalau business plan itu kita nggak bisa sekali 2 kali, itu bisa-bisa sampai 3 kali. Ya. Kemudian setelah itu performance indikator juga kita set di tahun sebelumnya. Jadi kalau kita berharap bahwa performance kita di tahun depan itu bagus dan benar-benar termeasure, kita harus bikin KPI-nya dari sekarang. Sehingga secara finansial, secara KPI itu bisa ditandatangani di awal tahun dan itu adalah merupakan sebuah kontrak. Kontrak boleh dibilang kontrak kerja, boleh dibilang kontrak performance, but at the end of the day, pada akhir tahun ketika melakukan evaluasi terhadap performa perusahaan, kita tagihlah. Nah, nanti saya sendiri share bagaimana biar penagihannya tidak serta-merta mendadak, karena kita sebagai senior leader itu is very avoiding a sudden surprise. Next, Mas Iman. Visi, misi, unique value proposition statement. Nah, di sini kita harus brainstorming dengan tim, ya. Bagaimana kita memposisikan perusahaan kita, ya. Pertama, apa yang kita mau capai, in the desired future state. Kita mau kemana? Jadi itu harus benar-benar di list down, dan kita melist down itu tidak bisa sendiri. Kita harus brainstorming dengan tim. Jadi makanya perlu diatur jadwal kapan menetapkan vision, mission, dan unique value proposition. Itu perlu diatur dengan tim kita. Bahkan kalau saya sendiri, saya ada keluar dengan mereka, kita bikin grup workshop, ya, barang 1 hari untuk cuman menentukan what we are going to head actually for the next 5 years. Kemudian mission statement itu describe a statement about why company exists, the purpose of being in the market. Kemudian setelah itu kita komunikasikan apa yang menjadi unique value proposition kita, sehingga kita stay align, stay steady dengan kompetitor kita. Karena kalau misalnya ada unique selling point atau unique value proposition dari company kita sekarang ini, setelah beroperasi sekian tahun, ada sesuatu yang kita perlu masukkan, kita harus masukkan itu. Ya. Next slide. Nah,
Di sini kita perlu melakukan market demand overview. Tadi saya bilang bahwa kita perlu tahu market kita seperti apa, kompetitor kita seperti apa. Kemudian global trend yang terjadi di 2026, 5 tahun ke belakang akan seperti apa untuk khusus industri kita. Jadi ada banyak lah Bapak bahwa di market itu ya banyak visibility, banyak market outlook yang kita bisa capture, baik dari JLL, kita coba dari JLL, dari Colliers, itu kita dapatkan. Karena mereka tidak hanya memberikan sebuah visioning atau market outlook dalam satu industri. Jangan salah, Collier di semua industri dia akan provide, baik service resident, baik juga company-company industri yang lainnya. Kemudian, what size of market are we playing? What size of market are we targeting? Itu perlu kita justifikasi. Kemudian kita melihatnya bukan hanya secara global, tetapi secara internal juga kita perlu lihat. Kira-kira kekuatan organisasi kalau kita mau melakukan scale up di tahun 2026 sampai tahun 2030 apa? Yang sekarang ini yang kita menjadi saya sendiri, goalnya saya itu di tahun 2030 kita sudah signing dengan sekian hotel. Kita sudah melakukan eh, perubahan digitalisasi in a long term seperti ini. Jadi semuanya itu benar-benar kita jelas sehingga kita bisa berkompetisi di market. Jadi benar-benar kita harus tidak hanya melihat dunia luar secara global, tetapi juga lihat internal. Internalnya yang kita lihat itu bukan hanya mengenai perusahaan saja, but also about your team. Apa yang perlu kita develop dari mereka. Kemudian di samping itu, kita juga kadang-kadang minta beberapa insight dari beberapa expert dari luar. Kita adakan kayak semacam workshop dengan tim sehingga tim ini pemikirannya terbuka. Jangan pernah berpikir sebagai seorang leader bahwa kita harus berpikir sendiri, pecah otak, Pak. Ya, jadi pecah pasti otak kalau dipikir sendiri. Kita harus sharing dengan tim, get their insight, sehingga mereka itu bisa memposing bagaimana sih kondisi pasar sekarang ini. Next, Mas Imam. Nah, SWOT analysis, ya. SWOT analysis ini mensummarize your market kompetitor Anda. Dilihat dari strength, kira-kira kekuatan kita dibanding dengan kompetitor, mana nilai plus kita. Nah, itu harus di list down. Misalnya dari segi capability, dari segi scope of operation seperti apa, kemudian dari segi misalnya industri expansionnya seperti apa. Tetapi jangan lupa kompetitor kita, ya, kita sendiri juga mempunyai weakness, kompetitor juga mempunyai weakness. Nah, kalau secara kompetitor itu mempunyai weakness, itu harus dibawa ke dalam karena itu bisa kita jadikan sebagai sebuah opportunities. Tetapi kalau misalnya strongnya daripada kompetitor, kita harus anggap sebagai threats dan kita harus kurangi threats ini. Bagaimana memitigasi threats dari kompetitor ini sehingga tetap kita stay competitive within the market. Next slide. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa ketika kita melakukan planning, perlu kita bikin sebuah rumah kesuksesan. Saya namakan House of Success. Apa sih aiming daripada company kita? Ini saya sedikit kasih contoh. Aiming company kita untuk 5 tahun, untuk company tempat saya bekerja sebagai public listed company is building, ini kurang sedikit ini, building Indonesia better tomorrow. Jadi itu ada dua komponen bahwa kita harus accelerating growth sustainable. Artinya kita itu harus mengakselerasi growth itu secara sustain, secara jangka panjang, bukan jangka pendek, dan operating with excellence. Dengan 5 fokus area, di mana 3 adalah menjadi kekuatan kita, dan yang 2 ini adalah kita perlu unlock sebagai future growth. Apa yang menjadi kekuatan kita ke perusahaan yang sekarang ini sebagai exercise bahwa
kita harus tetap mendriving growth secara kuat untuk lebih memantapkan market position. Karena perusahaan yang sekarang sebagai public listed company, ya, salah satunya adalah tahun ini kita melakukan ekspansi dengan BYD di Subang untuk membuat sebuah kota, namanya Subang Smartpolitan. Dan itu benar-benar smart city-nya. Karena semua infrastruktur kita yang menyediakan, kita yang mengoperate, mereka sebagai tenan hanya membuat kontrak dengan kita, dan BYD insya Allah mulai Januari tahun 2026 ini sudah beroperasi. Pabriknya itu adalah salah satu pabrik yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian operational excellence, kita punya capability productivity yang sangat tinggi. Dan dari year on year performance in the past previous year, kita selalu memberikan profitability dan deliver EBITDA yang cukup bagus kepada pemegang saham. Nah, ini adalah sebagai kekuatan kita sebagai perusahaan, dan ini perlu kita perkuat. Kemudian aset dan cash optimization, kita mempunyai banyak aset, ya, karena ada aset hotel, ada juga aset water plant treatment, kemudian kita ada aset real estate. Nah, ini perlu dimaksimalkan. Bagaimana kita melakukan memaksimalkan aset ini, baik dengan kerjasama dengan orang luar, investors, ataupun mungkin dengan menjual aset-aset tersebut yang berupa land bank, ya, dengan menggandeng faktor eksternal. Kemudian future growth ini sesuatu yang tidak kalah penting. Perlu sebuah digitalisasi karena dunia sekarang ini semuanya serba digitalisasi. Bahkan sekarang dengan kehadiran AI, ya, kita bisa mencek bagaimana si performance perusahaan di bawah kita. Dengan cuma mengklik perusahaan kita, semua kita bisa lihat, baik dari sisi performance financial maupun performance operasional. Growth diversification pasti, karena bisnis ini akan bergerak dan berkembang, kita perlu melihat bagaimana mendiversifikasi produk kita sehingga lebih sustain. Tetapi ada dua key enablers yang kita mesti tetap jaga, bahwa ketika kita mengoperasikan sebuah company, so please really get actually the winning culture. Ini harus dikomunikasikan ke tim. Yang kedua, jangan lupa bahwa kita harus mempunyai impact yang sangat positif kepada lingkungan. Next, Mas Imam. Ini strateginya 5 tahun ke depan. Anda perlu state, ini hanya contoh saja, bahwa Anda mau mendevelop company Anda sampai tahun 2030 seperti apa. Kemudian di tahun pertama, di tahun kedua, saya bilang di sini bahwa saya harus mensynchronize digital apps dengan website kita, kemudian mendesain upscale brand, kemudian di year ketiga kita sudah harus open sekian hotel. Kemudian di year kelima kita sudah mempunyai sekian ribu kunci dengan sekian member. Nah, itu benar-benar jelas goalnya. Tapi maaf, saya tidak tampilkan di sini untuk kebutuhan confidential information, tetapi saya cuma tampilkan alurnya. Next. Key initiative ini perlu, ya. Key initiative biasanya kita lakukan dalam 2 tahun atau 5 tahun ke depan, dan ini harus terus dikunjungi setiap tahun ketika kita melakukan business plan. Ini cuma ilustratif, misalnya secara financial, increasing recurring income misalnya. Mungkin secara customer, create new offering. Ya, ini mesti kita perlu bikin, dan ini perlu menjadi sebuah buku pedoman ketika kita mau beroperasi, sehingga tim itu punya clear guidance, clear mission, arah yang jelas, tidak abu-abu, ya. Kemudian internal proses juga kita perlu bagaimana proses-proses, baik pembikinan SOP, karena selama beroperasi beberapa tahun ke belakang pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki secara internal proses. Misalnya mungkin approval, persetujuan akan seperti apa, itu yang harus kita gaji. Yang ketiga adalah learning and growth, training and certification, bahwa tim-tim kita, kalau Anda menginginkan sebuah hasil daripada tim, Anda benar-benar harus develop tim Anda. Kalau tidak dibekali mereka dengan peluru, apakah mereka siap berperang? Tentu tidak. Makanya kita perlu siapkan peluru lewat learning and growth. Next. Nah, ini strategic roadmap dalam jangka panjang yang saya bikin
di tahun 2026 bahwa saya mesti signing 300 kamar, kemudian tahun 2027 juga signing 300 kamar, sehingga as a whole di tahun 2030 saya sudah punya sekitar 1.500 kamar signing. Dan ini adalah as a contract between me and the company, is a contract between me and the team itself. Nah, ini harus benar-benar jelas sehingga behavior kita ketika kita setiap hari bekerja itu harus benar-benar merujuk bahwa ini tujuan, behavior kita juga dalam bekerja harus mengacu kepada tujuan kita. Kemudian hal lain ya seperti loyalty members, kemudian continue growing, launching upskill. Nah, ini benar-benar kita harus kerjakan dengan tim ya, dan kita sebagai leader fungsinya adalah is the driver seat ya, is the driver. We are driving them. Kita harus driving. Next. Nah, ini yang saya bilang key performance indicator. Tolong diingat bahwa kita ketika melakukan bisnis, kita perlu melakukan balance bisnis. Balance bisnis artinya adalah bahwa kita harus bisa achieve dari sisi financial, tetapi bukan hanya sisi financial yang menguntungkan untuk perusahaan, tetapi juga kita harus memikirkan bagaimana kita punya customer sustain sehingga balance dengan bisnis kita. Kemudian KPI proses dan learning and growth, dan ini adalah turunan dari semua inisiatif, dari roadmap yang saya bikin, dari visi misi yang saya bikin, ini harus diturunkan ke dalam KPI. Nah, inilah yang mengunci behavior kita bahwa behavior kita tidak boleh bias dalam performance. Dan bagaimana kita mengukur jangan sampai at the end of the year kita menjadi surprise. Wah, Bapak, ternyata kita nggak achieve. Nggak bisa. Jadi di sini itu perlu adanya monthly review di bawah manajer kita, tetapi kita sebagai senior leader perlu melakukan quarterly review. Bagaimana hasil mereka? Jadi setiap kuartal mereka laporkan dan kita setiap kuartal ada yang namanya quarter meeting ya, baik dengan manajer, baik juga dengan direktur, baik dengan komisaris. Ya, hari ini saya baru selesai melakukan quarter meeting Q3 dengan para komisaris ya di perusahaan. Alhamdulillah hasilnya cukup baik ya. Tetapi inilah sebagai sebuah hasil ketika komisaris Anda melihat sebuah performance, belum melihat balance sheet Anda, melihat aja KPI-nya aja dulu dilihat. Oh, bagus performanya. Baru digging more detail, melihat cash balance-nya seperti cash flow-nya seperti apa, kemudian asetnya seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu yang dilihat. Dan ini merupakan KPI tahun 2026 yang saya bikin yang mempresentasikan satu KPI financial. Apa yang mesti di-achieve di financial? EBITDA misalnya. Atau kalau di level unit GOP. Ya. Dan itu adalah tanggung jawab Anda sebagai leader untuk meyakinkan bahwa itu tercapai. Yang kedua dari KPI customer. Pelanggannya retentionnya berapa banyak yang retention, yang balik. Kemudian opportunity untuk mendapatkan market atau customer tambahan dari luar seberapa persen. Kemudian KPI proses seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kita proses untuk misalnya sebuah inisiatif itu bisa men-streamline sebuah operasi. Apakah itu melalui digitalisasi? Nah, kita cantumkan. Misalnya procurement, digitalization procurement. Nah, itu sebagai satu KPI. At the end of the day, hasilnya itu adalah 100% implemented dan completed. Dan itu harus dibuktikan dengan dokumentasi bagaimana proses-proses itu terjadi di dalam perusahaan. Learning and growth, kita selalu mengcapture bahwa setiap tahun karyawan itu perlu mendapatkan pelatihan minimal 40 jam. Minimal per tahun. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya kita mempunyai karyawan 100 misalnya, tinggal dikali 12 bulan berarti 1.200 jam ya. Sorry, 120.000 jam itu mesti tercapai training dalam 1 tahun. Dan itu adalah capaian masing-masing individu nanti 40 jam itu. Demikian, next slide. Nah, ini mungkin nanti Mas Imam yang akan membawakan ya. Tetapi dari pemaparan saya tadi bahwa kalau kita mau membuat sebuah tim yang perform,
dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, perlu perencanaan yang sangat matang. Dan itu tugas dan tanggung jawab itu adalah di posisi leader karena kita mempunyai tanggung jawab bagaimana meng-create performing teams sehingga tim itu bisa mencapai sebuah hasil sesuai dengan keinginan goal kita. Jangan kita tidak pernah perlu berharap ketika Anda tidak melakukan komunikasi yang jelas, ketika Anda tidak melakukan perencanaan yang jelas dan matang, Anda akan mengharapkan hasil is zero ya. Pasti kita tidak mungkin akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal kalau tidak ada perencanaan yang matang. Sekian, silakan dilanjutkan Mas Imam. Terima kasih Pak Kadek. Oke. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan secara detail tentang teori-teori untuk strategic plan dan sudut pandang dari leadership. Mungkin kalau saya lebih ke contoh case-nya untuk kebetulan memang saya bekerja di perusahaan properti ya. Jadi ini saya ambil sedikit banyak materinya dari perusahaan tanpa mengurangi